Pak Syaifuddin MKSO selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik saya maupun kamu yang lagi nonton video ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, yang gak cuma fisiknya aja, tapi mental, rohani, pikiran kita juga senantiasa dalam keadaan sehat ya, biar kita bisa enjoy terus dalam menjalani kehidupan, terutama buat maba-maba nih yang baru banget nyemplung di dunia perkuliahan, di dunia perguruan tinggi yang pastinya beda banget sama sekolah SMA, SMP, SD sampai TK gitu. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasna Lutfiah Rahman, yang dalam kesehariannya saya biasa dipanggil Hasna. Saya merupakan mahasiswa baru dari Pendidikan Sosiologi 2024 dan seorang pengamat sosial di UNJ. Oke, paradigma sosiologi. Teman-teman sering gak sih dengar tentang paradigma? Kalau saya sendiri sih baru dengar kata-kata paradigma ini saat saya memasuki bangku perkuliahan, karena memang kalimat paradigma ini terdengar seperti sesuatu yang expert, seperti sesuatu yang ahli banget gitu dalam bidangnya, yang kemudian saya sebagai orang yang juga tertarik dalam dunia sosiologi, dalam dunia sosial, dunia kemasyarakatan, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sepertinya untuk dikaji. Sebagaimana saya akan mengkaji, saya akan menganalisis, saya akan mencoba menjelaskan mengenai suatu cara berpikir nih, cara gimana kita bisa menghasilkan konsep-konsep atau contoh kesehariannya aja deh. Kita dalam bermasyarakat, yang pasti dari kecil kita juga udah secara gak langsung diajarkan untuk bermasyarakat nih gitu kan. Nah, dalam kita berorganisasi, dalam kita di sebuah komunitas gitu, kita bisa menemukan jalan tengah dari sebuah musyawarah ataupun lain sebagainya. Secara langsung itulah yang disebut dengan paradigma, terkhusus dalam paradigma sosiologi. Nah, kata paradigma sendiri itu diperkenalkan oleh salah satu tokoh sosiologi juga pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Nah, paradigma diperkenalkan dalam buku itu yang kemudian dikembangkan lagi nih sama salah satu tokoh sosiologi juga. Saya sambil baca namanya ya, saya sambil ngeja namanya karena beliau merupakan orang luar dari Indonesia, jadi saya khawatir penyebutannya salah. Jadi nama beliau adalah Robert Friedrich dengan bukunya yang berjudul Sociology of Sociology kayak gitu. Nah, dalam menghasilkan sebuah paradigma, sebuah konsep berpikir, pastinya para ahli nggak selalunya nih dalam satu pemikiran yang sama. Justru perbedaan-perbedaan yang dihasilkan sama para ahli yang menghasilkan sebuah keberagaman yang bisa memperkaya dari ilmu pengetahuan itu sendiri, teman-teman. Jadi sebuah perbedaan itu nggak selalunya berkonotasi negatif, tapi justru menghasilkan sesuatu yang bisa lebih positif lagi nih daripada sebuah persamaan aja kayak gitu. Dan kenapa sih pemikiran paradigma itu bisa dihasilkan berbeda-beda? Terdapat 3 faktor yang bisa menyebabkan sebuah paradigma itu dapat dihasilkan berbeda-beda antar seseorang, antar para ahli ataupun sosiolog itu sendiri, teman-teman. Yang pertama adalah cara berpikir filsafat mereka, karena gak cuman antara sosiolog aja, tapi antara saya dan kamu atau ahli sosiologi sama ahli geografi pasti punya cara berpikir mereka yang berbeda-beda, dan itu dikaji juga dalam ilmu filsafat, karena sosiologi sendiri merupakan turunan dari ilmu filsafat, meskipun nantinya akan selalu ada dinding pisah ya antara filsafat dan juga sosiologi. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan paradigma itu dihasilkan berbeda yaitu, sebentar, saya sedikit lupa. Saya sambil koreksi juga ya, yaitu perbedaan teori yang digunakan. Karena seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, teori-teori yang udah hadir dari zaman dulu banget, bahkan dari zaman-zamannya Yunani kuno sampai dengan zaman sekarang nih 2024, abad-abad sekarang, yang memang ilmu pengetahuan itu udah berkembang sangat pesat seiring berjalannya teknologi juga yang semakin maju.
nggak jarang setiap orang menggunakan banyak banget teori dalam analisisnya. Kemudian yang ketiga, setelah teori itu digunakan, kita juga menggunakan metodologi yang kita kenal seperti kualitatif sama kuantitatif misalnya. Ada orang yang lebih suka dengan metodologi kualitatif karena dia pikir adalah nggak usah pakai hitung-hitungan, dengan analisis observasi, mengisi kuesioner, wawancara, itu juga udah bisa menghasilkan sebuah penelitian yang oke banget kalau kata Gen Z mah. Dan ada juga orang yang lebih suka dengan metodologi kuantitatif karena lebih jelas aja, udah didata pakai angka-angka yang bisa memastikan para pembacanya untuk lebih mantep dalam meyakinkan sebuah analisis tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya paradigma sosiologi sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian oleh seseorang ahli sosiologi juga yang biasa kita sebut sosiolog ya, yaitu George Ritzer. Nah, beliau membagi paradigma sosiologi menjadi 3, yaitu paradigma definisi sosial, paradigma fakta sosial, dan juga paradigma perilaku sosial. Nah, dari 3 paradigma itu sebenarnya terdengar mirip-mirip ya, walaupun sebenarnya kalau kita kaji lagi nih, artinya bisa beda banget. Baik, kita masuk ke paradigma yang pertama, yaitu paradigma fakta sosial, yang merupakan sebuah sumbangsih nih dari pemikirannya Emil Durkheim. Udah gak asing dong pasti sama namanya Emil Durkheim, yang secara tegas menolak pemikirannya Herbert Spencer dan juga Auguste Comte yang menyatakan bahwasannya seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya sosiologi itu merupakan sebuah turun dari ilmu filsafat yang jadinya ide-ide atau pemikiran filsafat itu memengaruhi paradigma sosiologi. Padahal Emil Durkheim mengatakan bahwasannya terdapat sebuah dinding pemisah nih antara disiplin ilmu filsafat dan disiplin ilmu sosiologi. Paradigma fakta sosial menitikberatkan atau menekankan pada sebuah realitas yang objektif, yang dimana masyarakat itu mempunyai sebuah norma nilai-nilai perilaku yang harus diikuti oleh individu. Sebagai contohnya gini nih teman-teman, saya sendiri itu ke kampus pakai motor. Saya berkendara naik motor yang saya tuh sering banget ketemu yang namanya lampu merah. Nah, lampu merah itu punya sebuah arti-arti dong dalam setiap warna yang ada 3 itu, merah, oranye atau jingga, dan juga hijau. Sebenarnya tanpa dijelaskan pun, orang yang sudah hadir dalam masyarakat yang dalam berkendara motor itu bakal tahu yang namanya lampu hijau itu berarti kita boleh jalan, dan yang namanya lampu merah itu kita harus berhenti dan bergantian dengan pengendara motor yang lain. Nah, contoh-contoh seperti itu yang dimana peraturan-peraturan itu tuh dibuat gitu sama masyarakat yang harus diikuti oleh saya sebagai seorang individu. Karena kalau misalnya saya nggak ngikutin, saya udah ngelanggar, yang dimana sih juga bakal dapat sanksi sosialnya itu sendiri, kayak gitu teman-teman. Dan juga paradigma fakta sosial ini memiliki atau memakai 2 teori. Nah, saya sambil koreksi juga nih teman-teman, yaitu ada teori fungsionalisme struktural dan juga teori konflik. Nah, teori fungsionalisme struktural ini kembali menitikberatkan kepada masyarakat itu punya fungsinya masing-masing dalam berperan dalam sebuah realitas kehidupan, yang dimana kita punya sebuah struktur masyarakat, ada yang namanya RT, ada yang namanya RW, dan lain sebagainya. Mereka pastinya punya fungsi masing-masing yang pastinya punya peran juga dalam mempengaruhi setiap individu. Kemudian teori yang kedua itu teori konflik, yang dimana masyarakat itu sebenarnya selalu dalam ketidakseimbangan nih teman-teman, yang dimana dalam sebuah masyarakat kita selalu dihadapi sama yang namanya dorongan, sebuah yang namanya tekanan yang ngebuat masalah-masalah itu nggak jarang juga datang dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk nih ke paradigma yang kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Seperti namanya, saya sambil koreksi juga ya, paradigma definisi sosial itu didasarkan sama karyanya Karl Marx nih teman-teman, yang dimana Karl Marx itu menyatakan dalam paradigma definisi sosial bahwasanya
Paradigma ini itu menekankan pada bagaimana individu membuat makna terhadap sesuatu hal gitu. Seperti contohnya bahasa aja deh. Bahasa itu kan manusia yang nyiptain, secara nggak langsung bahasa itu seiring berjalannya waktu hadir dan memuat menjadi lebih banyak bahasa itu karena manusia yang memberikan makna itu, yang membuat makna itu, membuat pemikiran-pemikiran itu yang nantinya akan dipahami juga sama manusia atau masyarakat lain kayak gitu. Kemudian realitas sosial ini juga membentuk antar interaksi sama individu, sebagaimana sebuah simbol, misalnya simbol salim sama orang yang lebih tua. Nah ini kan juga dimaknai sama manusia atau individu itu sendiri, yang dimana diikuti kan sama masyarakat lain, yang dimana kalau kita salim sama orang yang lebih tua, terutama di Indonesia nih yang budayanya tuh kental banget ya sama kesopanan. Dan simbol tersebut bisa diartikan berbeda di negara lain. Sebagai contoh lagi negara Eropa nih, sang bangsawannya itu cara mereka berinteraksi untuk menyampaikan halo itu bisa dengan cipika-cipiki yang langsung pipi ketemu pipi, bahkan dengan lawan jenis. Padahal kalau di Indonesia artinya itu bisa beda, dan di Indonesia nggak pakai cara kayak gitu. Kemudian makna-makna ini juga bisa kita artikan lagi dengan contoh yang lain. Seperti kita kalau misalnya ketemu orang kan pasti senyum ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang emang kita harus senyum gitu sama mereka. Misalnya kita ketemu sama dosen, gak mungkin dong kita ketemu sama dosen cuman kayak gitu aja, tapi kita kayak Pak, selamat pagi, Bu, mari, kayak gitu. Dan itu adalah sebuah makna gitu yang dibuat sama masyarakat, yang juga dipakai sama masyarakat itu sendiri dalam bertindak. Jadi mereka memaknai sebuah hal dengan simbol-simbol, dan dimana hal ini itu juga sebuah implementasi langsung dari teori-teori yang digunakan dengan paradigma definisi sosial. Lanjut ya ke 3 teori utama yang digunakan sama paradigma definisi sosial. Saya sambil koreksi juga lagi nih ya, yaitu ada teori aksi, ada teori interaksionalisme simbolik, kan itu kan salah, dan teori fenomenologi. Nah teori aksi sendiri itu merupakan sebuah tindakan manusia ya, yang secara langsung, secara nyata, secara real yang kita saksikan langsung dalam hidup bermasyarakat, seperti banyak contoh yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian ada juga teori interaksionalisme simbolik, yang dimana tadi pemaknaan sebuah simbol yang dibuat oleh individu itu sendiri dalam melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya teori fenomenologi, sebagaimana namanya, sebuah fenomena, yaitu perilaku-perilaku sosial yang dilakukan oleh manusia dalam bermasyarakat, seperti interaksi-interaksinya, struktur-strukturnya, itu bakal menjalin sebuah hubungan yang akan membuat langgeng kemesraan, keseimbangan dalam sebuah masyarakat. Baik, kita sudah membahas 2 paradigma sosiologi yang terlihat mirip tapi ternyata beda juga kan setelah kita kaji dan kita perdalam ilmunya. Kemudian kita lanjut lagi nih ke paradigma yang terakhir dari paradigma sosiologi, yaitu paradigma perilaku sosial. Baik, kalau tadi paradigma fakta sosial itu menekankan kepada tindakan-tindakan di masyarakat, norma, nilai-nilai yang mempengaruhi individu. Kemudian di teori definisi sosial, individu itu yang memaknai sebuah norma atau perilaku dan simbol-simbol dalam kesehariannya. Yang selanjutnya, paradigma perilaku sosial ini adalah merupakan sebuah respon daripada kedua paradigma yang sudah saya jelaskan tadi, sebuah stimulus atau respon mereka terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka, itu perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi lagi individu. Sebagai contohnya gini, seorang yang tinggal di suku Baduy misalnya, pasti suku Baduy itu punya aturan-aturan dan budaya yang kental banget, pastinya beda sama yang bukan tinggal di suku Baduy gitu. Dan orang yang suku Baduy cenderung punya sebuah perilaku yang kuat antara mereka. Kemudian perilaku-perilaku itu bisa dinilai positif ataupun negatif dalam masyarakat itu sendiri, yang dimana kalau misalnya berkonotasi positif, biasanya individu itu akan semakin tergerak atau terangsang untuk mengulang perilaku itu. Sebagaimana gini, orang yang suka belajar
Atau kita tadi pakai contoh suku Baduy ya sebenarnya. Dalam suku Baduy dia sering melakukan budayanya gitu dalam suku Baduy. Nah itu kan berkonotasi positif oleh masyarakat suku Baduy. Nah kemudian individu tersebut cenderung untuk terus mengulangi lagi kegiatan-kegiatan yang berlangsung sama kebudayaan karena dapat respon yang positif dari masyarakatnya. Dia juga merespon lagi gitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Atau contoh lain dalam kehidupan di luar suku Baduy yang modern nih, seperti kegiatan kita sehari-hari, saya suka belajar misalnya, kemudian direspon positif sama teman-teman. Nah saya akan cenderung untuk terus mengulangi kegiatan tersebut karena dapat sesuatu timbal balik yang membuat saya senang, membuat saya enjoy, membuat saya bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian paradigma perilaku sosial juga pakai teori-teori yang saya sambil koreksi lagi nih, yaitu teori sosiologi perilaku atau yang biasa disebut juga behaviorisme dalam psikologi, dan juga teori pertukaran. Nah, sosiologi perilaku itu sendiri kembali kepada bagaimana individu itu memperlakukan sesuatunya yang dia lihat dalam sebuah masyarakat kepada dirinya sendiri. Namanya juga sosiologi perilaku gitu ya. Dan juga teori pertukaran, yang dimana sudah saya berikan contoh tadi, ketika kita diberikan timbal balik oleh masyarakat baik itu positif atau negatif, kita akan cenderung membuat respon yang kalau itu positif kita akan mengulanginya terus menerus, dan kalau misalnya itu negatif kita nggak mengulangi lagi karena kita dapat sesuatu yang nggak membuat hati kita senang kayak gitu. Nah selanjutnya lagi nih, dalam setiap paradigma sosiologi pastinya kita dalam meneliti paradigma itu butuh yang namanya metodologi, sebagaimana 3 faktor yang udah saya katakan di awal video tadi. Kalau misalnya setiap peneliti itu punya pemikiran yang berbeda karena sebuah faktor, nah metodologi itu juga sama. Kalau misalnya paradigma faktor sosial itu biasanya menggunakan metodologi seperti wawancara atau interview secara langsung, karena fakta dan kajian objeknya itu langsung ada di tempat yang secara nyata teman-teman. Seperti paradigma faktor sosial itu juga punya secara material dan non material. Yang kalau secara material berarti benar-benar secara langsung, yang kita gunakan tuh dengan metodologi wawancara atau mengisi kuesioner biasanya. Terus juga yang non material itu seperti perasaan-perasaan yang juga sebenarnya bisa ditumpahkan dalam kuesioner atau wawancara secara langsung, baik antara interaksi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya paradigma definisi sosial itu karena bagaimana individu itu memaknai sesuatu, jadi kita yang langsung jalan observasi, kita yang langsung melihat keadaan aslinya gimana, karena kan kita yang nantinya akan memaknai, kita yang akan melihat sesuatu yang kita buat lagi dalam simbol-simbol kayak gitu. Dan yang terakhir, paradigma perilaku sosial itu menggabungkan antara metodologi kedua paradigma sebelumnya, yaitu bisa pakai kuesioner, bisa wawancara, bisa observasi, atau ketiga hal tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Karena teori perilaku sosial itu kan seperti yang saya bilang merupakan sebuah stimulus atau respon terhadap perilaku-perilaku yang ada di masyarakat, norma yang ada di masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi individu ini akan punya tindakan sosial yang seperti apa, yang nantinya dia akan berpikir bagaimana apa yang harus dia lakukan di masyarakat kayak gitu. Dan itu bisa kita lakukan dalam kesehariannya secara nggak langsung, kita juga udah gitu melakukan hal itu walaupun kita nggak mempelajari sosiologi misalnya. Itu kenapa paradigma sosiologi, ilmu sosiologi itu meskipun banyak nih stigma-stigma yang orang pikir kenapa kita harus belajar sosiologi, apa urgensinya, apa pentingnya kita belajar sosiologi, padahal mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu juga melakukan atau menggunakan paradigma yang kita pelajari dalam sosiologi, seperti paradigma ketiga yang sudah saya paparkan tadi teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di ujung video, yang dimana dalam kita tarik benang merah sebuah kesimpulan bahwasanya setiap paradigma yang 3 tadi udah saya sebutin pastinya punya perspektif masing-masing, sebagaimana dari 3 paradigma itu juga punya tokohnya masing-masing yang menyumbangsihkan pikirannya dalam sebuah ilmu-ilmu dalam sosiologi.
Nah, kemudian dari perspektif-perspektif yang berbeda tersebut bisa juga kita gunakan, dan yang pastinya sebagai kita calon-calon guru, calon-calon pengamat sosial, calon-calon peneliti, kita gunakan teori-teori tersebut untuk meneliti apa yang ada di masyarakat, untuk nanti kita bisa memecahkan masalah juga, mengetahui sebab akibat kenapa konflik itu terjadi dan lain sebagainya dengan perspektif-perspektif yang banyak. Yang pastinya perspektif yang banyak itu, pemikiran-pemikiran yang berbeda itu juga nantinya akan menemukan mufakat yang nggak merugikan salah satu pihak aja. Itu kenapa seorang sosiolog biasanya nggak bisa atau nggak langsung menjustifikasi suatu hal, soalnya dia punya banyak pemikiran di dalam kepalanya, dia punya banyak paradigma di kepalanya, dia punya banyak perspektif yang dia bisa tuh pakai satu-satu untuk memahami setiap fakta-fakta sosial, tindakan sosial, fenomena sosial, tindakan sosial, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, karena saya sudah jelaskan yang mudah-mudahan nyampe ilmunya ke teman-teman yang lagi nonton video ini. Akhir kata yang sekaligus menjadi penutup di video ini dan saya buat dalam video terpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syaifuddin M. Kesos selaku dosen pengampu dasar-dasar ilmu sosial yang udah memberikan kita kesempatan dan momennya untuk kita bisa mencoba untuk menjelaskan sebuah mata kuliah gitu dalam kegiatan langsung video kayak gini, yang pastinya akan menjadi stimulus juga pelatihan kita dalam berpublic speaking. Dan saya juga berharap baik saya maupun teman-teman yang nonton video ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari materi yang saya paparkan, karena materi ini hal yang menarik banget untuk dibahas ke depannya lagi. Semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat, karena ini serius deh, karena saya ngomongin sehat mulu karena mahasiswa dan manusia-manusia sosial itu luar biasa banget. Jadinya kita emang harus survive dalam hidup ini, dan ya menggunakan paradigma sosiologi itulah yang ngebuat kita jadi orang yang lebih bermakna dalam kehidupan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.